Ya, kembali lagi di YouTube setanmerah.net. Seperti yang kita ketahui bahwa Premier League ditunda untuk sementara karena pandemik virus corona atau COVID-19 yang menyebar begitu masif di Eropa yang menjadi alasannya. Nah, sebetulnya kondisi ini tidak begitu menguntungkan buat Manchester United yang sudah menunjukkan tren positif sejak akhir Januari lalu. Setelah dipermalukan oleh Burnley 0-2 di kandang pada 22 Januari, sejak itu pula Manchester United tidak pernah kalah. Catatannya adalah United tampil di 11 laga tanpa kekalahan dengan 8 kemenangan. Ya, sejatinya hasil ini tak lepas dari penampilan impresif Bruno Fernandes. Penampilan bagus Bruno Fernandes juga yang membuatnya diganjar penghargaan Player of the Month untuk bulan Februari dari Premier League. Ya, koreksi kalau saya salah, tapi Bruno adalah pemain kelima Manchester United yang mendapatkan penghargaan Player of the Month dari Premier League sejak 7 tahun lalu. Sebelumnya ada Robin van Persie pada April 2013, lalu ada Anthony Martial pada September 2015, ada pula Zlatan Ibrahimovic pada Desember 2016, dan yang terakhir diraih oleh Marcus Rashford pada Januari 2019. Jadi penghargaan Premier League Player of the Month ini merupakan, ya bisa dibilang penghargaan yang bergengsi lah untuk Manchester United yang di level sekarang ini ya. Ya, besarnya peran Bruno Fernandes memang di luar ekspektasi saya. Awalnya saya nggak begitu excited saat Manchester United ingin mendatangkan Bruno Fernandes. Salah satu alasannya karena ya terlalu nge-hype sih, dan belum lagi harganya yang begitu mahal. Jadi saya ngebayanginnya kayak mendatangkan Fred di awal tahun 2018 nggak salah, dan juga saat mendatangkan Alexis Sanchez yang akhirnya itu kan beritanya bombastis banget, tapi penampilan keduanya agak kurang gitu saat itu. Hype yang besar ini seolah menunjukkan bahwa Bruno akan menjadi jawaban dari semua penampilan buruk Manchester United. Padahal kalau dari yang saya perhatikan sih yang salah ini mungkin ada di sistem yang digunakan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kesalahan dari sistem yang paling umum itu bisa kita lihat dari sulitnya mengidentifikasi pola bermain sebuah kesebelasan. Seringkali kita merasa frustrasi ya saat melihat MU main, atau kadang ketiduran gitu saat nonton MU. Kadang kita menang, tapi kita pun merasa bahwa ya kita tidak layak gitu untuk mendapatkan kemenangan tersebut karena bermain tidak cantik lah ya istilahnya. Fans Manchester United kayak saya ini memang banyak maunya ya. Kayak saya ini ingin tim bermain cantik, main bagus, operan pendek, umpan-umpan terobosan, tapi juga diakhiri dengan kemenangan. Tapi di sisi lain untuk sebuah kompetisi kita ini nggak bisa selamanya main bagus dan juga mendapatkan hasil yang bagus alias menang. Karena balik lagi, liga ini merupakan sistem yang maraton. Kita nggak bisa sprint terus-menerus karena kita bisa kepayahan jelang akhir musim, atau bahkan di pertengahan musim pun udah kepayahan dan justru menurun performa atau grafiknya. Adanya yang salah dari sistem permainan Manchester United ini bisa terlihat dari bagaimana prediksi dalam menghadapi lawan-lawan tertentu ini justru berakhir terbalik ya. Contohnya saat Manchester United gagal menang atas Burnley. Sebenarnya ada dua alasan yang mendasari kenapa Manchester United bisa gagal menang gitu di Burnley. Yang pertama, padahal kita main di Old Trafford, yang mana dukungan penonton ini harusnya bisa menaikkan moral para pemain. Dan yang kedua, skuad Manchester United ini jauh lebih bagus dari para pemain Burnley. Tapi kenapa kita masih bisa kalah? Apakah Chris Wood lebih bagus dari Anthony Martial? Atau kemampuan bertahan James Tarkowski jauh lebih kokoh dari Harry Maguire yang harganya 80 juta pound sterling? Kayaknya kan enggak ya. Dan apakah Nick Pope juga punya kemampuan saves kelas dunia yang lebih baik daripada David De Gea? Kayaknya juga enggak juga gitu. Hal-hal ini masih bisa untuk diperdebatkan. Tapi apakah Sindic, apa ya dibacanya? Sandice atau pelatih Burnley ini lebih jenius dari Ole? Kalau ini mungkin saja, karena kalau kita ngomongin sistem, bisa jadi Sandic ini lebih pintar daripada Ole Gunnar Solskjaer. Karena permasalahannya gini, kalau kita melihat secara statistik, MU ini mendominasi gila-gilaan. MU bisa melepaskan 27 attempts ke gawang Burnley berbanding 5 attempts yang dilakukan oleh Burnley ke gawang Manchester United. Bahkan nih, shot on goal-nya Burnley atau tendangan mengarah ke gawangnya Burnley ini cuma 2. Dan 2 tendangan itulah yang bisa menjadi gol. MU pun memegang penguasaan bola sebanyak 72% berbanding 28% milik Burnley. Umpan sukses MU pun mencapai 88% berbanding 55% milik Burnley. Terus salahnya di mana? Ini yang mungkin jadi jawaban kenapa MU tampil superior saat melawan tim dari top 6 dan jadi lembek saat melawan tim dari papan bawah. Jawabannya lagi-lagi merujuk pada pertanyaan,
Kenapa sih MU selalu main full ofensif saat melawan tim yang secara level atau kualitas ada di bawah? Padahal, harusnya Ole juga tahu bahwa efektivitas lini serang MU saat ini tidak sebagus sebelumnya. Apalagi MU tidak memiliki striker murni seperti Romelu Lukaku. Istilah striker murni ini mungkin agak bias dan bisa diperdebatkan ya, cuma intinya adalah striker yang dia di dalam kotak penalti dan bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang, ya mirip-mirip Lukaku atau Zlatan gitu lah. Di sisi lain, striker Manchester United saat ini seperti Marcus Rashford, kalau kata Gareth Southgate, pelatihnya timnas Inggris, dia lebih bagus dimainkan di pos sayap kiri. Karena kalau kita melihat penampilan Rashford di timnas Inggris ya, dia memang ditempatkan di pos sayap kiri dan dia bisa ngedeliver semuanya dengan baik. Sementara itu Anthony Martial punya gocekan serta sprint yang bagus juga sehingga agak sayang gitu kalau misalkan dia ditempatkan sebagai striker tunggal. Sudah menjadi fitrahnya buat tim yang merasa kualitasnya lebih di bawah untuk bermain lebih defensif. Dan mereka biasanya melakukan counter attack atau serangan balik. Dan ini yang menjadi poin penting. Kalau skuad Manchester United punya kualitas yang lebih baik, kenapa MU kerap kalah dari tim yang berada di bawah lah? Karena MU ini kalah dari Crystal Palace, West Ham United, Newcastle United, AFC Bournemouth, Astana, Watford, dan juga Burnley. MU pun gagal menang saat melawan Southampton, Rochdale, AZ Alkmaar, Sheffield United, Aston Villa, Everton, dan juga klub Brugge. Jangan-jangan memang ada yang salah dari sistemnya. Nah, apa sih sistem ini? Karena yang dari tadi kita omongin, sistem ini sebenarnya menyangkut taktik serta turunannya kayak mikrotaktik dan lain-lain, sampai ke pemilihan pemain. Kalau kita melihat kekalahan United sejak Desember, saat itu ada 4 kekalahan, terlihat suplai bola untuk lini depan ini sering terhambat, padahal Manchester United menggunakan attacking midfielder. Kalau saya hitung dari 4 kekalahan ini, Lingard 2 kali menjadi attacking midfielder dan Andreas Pereira juga 2 kali menjadi attacking midfielder. Biasanya kalau tim menggunakan attacking midfielder, itu akan menghadirkan berbagai opsi serangan. Attacking midfielder pun biasanya ya, kalau misalkan kita menggunakan formasi 4-2-3-1, itu ditopang oleh 2 gelandang yang menjadi poros. Nah, poros ini yang diisi oleh Matic dan juga Fred. Nah, tugas gelandang yang menjadi poros ini adalah menyuplai bola, apakah dia akan mengumpan ke samping atau ke depan. Nah, fungsi AMF, dia adalah menjadi sumber kreativitas dari tim. Disinilah peran Andreas Pereira dan Jesse Lingard yang tidak terlihat perannya. Argumen ini bisa jadi benar, karena masuknya Bruno justru mengubah hal tersebut. Bruno bisa efektif dalam mengalirkan bola dan menjadi kreator serangan. Di pertandingan melawan Manchester City itu adalah kecerdikan dari Bruno dan juga Anthony Martial. Bruno memberikan umpan cepat, sementara Martial langsung cepat tanggap. Mungkin ini perasaan saya doang, tapi dengan kehadiran Bruno, Martial bisa lebih tampil lebih agresif dan juga lebih aktif ketimbang biasanya. Sampai saat ini, mungkin saja sistem permainan dalam hal taktik itu sudah tepat digunakan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Yang mungkin kurang adalah pemilihan pemain. Bruno saat ini seolah menjadi kepingan puzzle yang hilang dalam sistem permainan Manchester United di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Ya, semoga saja permainan Bruno Fernandes ini bisa terus konsisten dan menanjak sepanjang waktu, sehingga ia bisa membantu Manchester United untuk meraih kejayaan yang pernah hilang. Ya, segitu aja pembahasan soal Bruno Fernandes dan sistem Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Buat berita dan cerita menarik lainnya soal Manchester United, Anda bisa mengaksesnya di situs setanmerah.net. Jangan lupa juga follow media sosial Setan Merah untuk mengikuti kabar serta perkembangan terbaru soal Manchester United. Jangan lupa jaga kesehatan dan terima kasih.